Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang sudah bergabung. Ini sudah jam 8:03, langsung kita mulai saja, biar nanti yang lainnya segera menyusul. Ini sudah ada 5 siswa, tidak apa-apa. Nanti yang lainnya biar menyusul. Untuk materi hari ini, gitu ya. Untuk materi hari ini kita masih melanjutkan di medan magnet. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang medan magnet di sekitar kawat lengkung, ya, kawat lengkung yang bentuknya kemarin melingkar, ya, melingkar. Nah, kemudian kita nanti akan membahas untuk medan magnet di kawat lengkung, dan lengkungannya itu banyak, gitu ya, lengkungannya banyak. Jadi nanti akan disebut dengan solenoida. Jadi saya teruskan, materi kita pada hari ini adalah medan magnet di solenoida. Ya, jadi medan magnet di solenoida. Solenoida itu apa? Nah, solenoida itu lilitan kawat seperti pegas itu, ya. Jadi pegas itu solenoida. Pegas. Jadi kawatnya dililit dan lilitannya banyak. Bentuknya melingkar itu, ya. Jadi nanti ada yang namanya solenoida. Nanti kalau kawat melingkar itu atau pegasnya itu ditekuk lagi, jadinya toroida. Nah, seperti apa bentuk medan magnetnya atau persamaannya? Nanti kita akan bahas itu dua itu, ya. Oke. Nah, gambaran untuk solenoida. Solenoida itu berarti ini. Jadi ada kawat, yuk. Nah, ini, ya, kurang lebih ya seperti inilah. Misalkan contoh seperti ini. Nanti dialiri arus gitu. Ya, ada arus listrik ke sana. Ini muter seperti ini. Nah, ini ada arus I. Nah, maka nanti di situ akan ada medan magnet, ya, medan magnet pada solenoida. Jadi bisa dibayangkan itu, ya. Jadi ada pegas. Jadi pegas itu kemudian dialiri listrik sehingga di situ akan muncul medan magnet. Nah, nanti kalau misalkan di tengahnya ini, ya, di tengahnya solenoida itu diberi logam atau batang besi itu. Jadi ada besi, kemudian dililiti kawat, dililiti penghantar, kemudian dialiri arus listrik, maka nanti besi itu akan menjadi magnet sementara. Jadi itulah cara membuat magnet sementara. Jadi besi kemudian dililiti kawat yang dialiri arus listrik, maka nanti akan menjadi magnet sementara. Ini kalau misalkan arusnya diputus, dihilangkan arus listriknya, maka nanti magnet itu akan sifat magnetnya atau pada besi atau inti besi yang terletak di tengahnya solenoida itu dia akan hilang, gitu, ya. Nah, kemudian untuk menentukan arah medan magnetnya bagaimana? Jadi itu menggunakan aturan tangan kanan, ya. Jadi dari sini nanti menggunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanannya adalah ibu jari nanti menunjukkan medan magnet. Jadi ini adalah arah arusnya. Ini yang kawat yang belakang, ya, yang arahnya ke atas itu. Jadi di belakang sana arahnya ke atas. Nah, ini muter gitu. Nah, maka di situ nanti akan eh, seperti halnya di kawat lengkung kemarin, maka di sini akan ada medan magnet. Dan magnetnya arahnya berarti ke sana. Ini masuk ke sana, ya. Nah, ini medan magnetnya. Warna biru itu adalah medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida, ya. Jadi
Ada banyak sebenarnya di situ. Jadi saya gambarkan masih satu. Oke, gambarnya masih satu itu ya. Jadi nanti di sini masih ada lagi sebenarnya. Nah, ini arahnya ke sana. Harusnya ini yang terus, cuman gambarnya biar kelihatan dia berada di dalam. Saya sengaja saya buat putus ya. Harusnya kan dia tidak putus seperti ini. Nah, ini. Jadi ini adalah warna biru, adalah medan magnet gitu ya. Tidak ada medan magnet di dalam solenoida itu. Oke. Ini saya gambarkan lagi. Ini B gitu ya. Jadi itu adalah medan magnetnya. Nah, kemudian nanti kita akan mencari induksi elektromagnetik. Karena solenoida itu, jadi kan solenoida ini lilitan yang sangat banyak, sehingga nanti ini bentuk panjang L gitu ya. Panjangnya ini adalah L, kemudian banyaknya lilitan itu adalah N. N itu banyaknya lilitan, sedangkan I itu adalah arus listrik. Nah, maka ini medan magnet di pusat ya, medan magnet di pusat solenoida. Ada dua rumusan. Ini ada medan magnet di pusat solenoida. Berarti pasti tengah itu ya, di tengah solenoida. Nanti dirumuskan dengan persamaan B sama dengan N, banyaknya lilitan, kemudian mu 0, kemudian kalikan I per L. L ini adalah panjang solenoida. Nah, kemudian bagaimana kalau di ujung? Ya, itu pasti tengahnya ini, di pusat. Nanti kalau di ujung-ujungnya, itu seperti apa? Ternyata nilainya beda, gitu ya. Di ujungnya nilainya beda. Nah, jadi saya tuliskan dulu. Dan ini adalah ke warna merah. Dan magnet di ujung sekarang ya. Di ujung solenoida. Nah, di ujung solenoida medan magnetnya dirumuskan dengan B sama dengan N kalikan mu 0 I per 2 L. Ya, jadi bedanya hanya yang di ujung jadi separuhnya nilainya, jadi setengah dari yang di pusat. Jadi rumusannya yang atas itu hampir sama dengan yang bawah, hanya bedanya di ujung solenoida, maka nanti medan magnetnya itu dibagi dengan dua, atau separuhnya dari yang di pusat solenoida. Nah, di sini saya berikan keterangan. Sebentar. Jadi nanti ada N, ini adalah banyaknya lilitan. Ya, banyaknya lilitan. Kemudian ada mu 0, ini seperti yang sebelumnya, jadi 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian ada I kuat arus listrik. Ini adalah ampere. Ini kemudian adalah ini ya, Weber per ampere kalikan meter. Kemudian untuk L panjang solenoida. Nah ini ya, jadi nanti satuannya meter. Ini adalah medan magnet di solenoida. Ya, jadi itu medan magnet di solenoida. Kemudian kalau solenoida itu ditekuk gitu ya, ini nanti ada yang namanya toroida. Jadi ada
solenoida, kalau kemudian ditekuk, maka itu akan menjadi namanya toroida. Sekarang adalah medan magnet di toroida. Sebentar, ada yang gabung. Nah, yang kedua, jadi sekarang yang kedua adalah medan magnet di toroida. Ini ya, medan magnet di toroida. Kalau solenoida tadi kan lilitan, tapi lurus, lilitannya dibuat lurus. Kemudian ini kalau toroida itu ya lilitan, tapi kemudian lilitannya ditekuk lagi gitu ya. Jadi seperti ini. Nah ini ya, gambarnya agak lama ya nanti. Nah ini ya, jadi solenoida tadi kemudian tekuk, itu akan menjadi toroida namanya. Nah ini toroida ya. Jadi ada pegas, kemudian kamu ditekuk melingkar. Nah itu menjadi toroida. Nah kemudian di sini ada arus listrik, ini ya. Kemudian selanjutnya di sini ada pusatnya. Ada pusat dari toroida ini. Kemudian di sini ada R efektif. R efektif ya. R efektifnya atau nanti bisa juga kalau diketahui R luar dan R dalam bagaimana gitu ya. Jadi di sini ada RD, R dalam, kemudian ada lagi di sini adalah R luar. R luar gitu ya. RL, R luar. Nah, jadi itu adalah toroida. Kemudian hubungan antara R luar dan R dalam, jadi ada R efektif. Jadi R efektif itu nanti kita mengambilnya di sini. Tengah-tengahnya ini ya, tengah-tengahnya ini. Nah, ini kan bentuknya lingkaran juga. Nah, ini. Jadi R efektif itu adalah R oh, R kok D ya. Adalah R D ditambah dengan R L per 2. Ini ya. Nah, lalu bagaimana dengan rumusan atau besarnya medan magnet di ini toroida gitu ya. Medan magnet ada toroida. Jadi dirumuskan B sama dengan N mu 0 ya, mu 0 I per 2 pi R. R-nya R apa? R efektif. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya R efektif adalah 2 pi R. 2 pi R dari bentuk lingkaran itu kan keliling. Jadi sama saja dengan panjangnya solenoida itu ditekuk. Jadi sebenarnya ini sama dengan solenoida. Ini kan kalau solenoida tadi rumusnya adalah ini ya. Nah, ini mu 0 I per L. Nah, L-nya kalau ini ditekuk kan L. L lurus kan L. Kalau ditekuk jadinya kan keliling lingkaran. Jadi 2 pi R ini gitu ya. Jadi hampir sama. Persamaannya sama ya. Jadi 2 pi R efektif itu sama saja dengan panjangnya solenoida itu atau toroida, kelilingnya toroida tengah itu ya, bagian tengahnya ini. Yang saya gambarkan putus-putus warna merah ini, garis putus-putus warna merah. Jadi itu adalah 2 pi R efektif, nilainya sebenarnya sama dengan keliling dari lingkaran pada toroida itu. Nah, ini saya beri keterangan. Jadi B itu medan magnet. Nah, ini seperti yang sebelum-sebelumnya ya, medan magnet. Satuannya Tesla, kemudian N, ini banyaknya lilitan.
banyaknya lilitan. Kemudian ada 0, ini adalah 4pi, 10 pangkat min 7 Weber per ampere kalikan meter. Kemudian I arus. Kuat arus listrik. Satuannya ampere. Nah, kemudian R efektif, ini jari-jari efektif toroida. Satuannya berarti meter. Ini ya. Jadi itu materi kita tentang solenoida dan toroida. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang medan magnet, nanti kita akan membahas adanya gaya magnet. Jadi atau bisa disebut dengan gaya Lorentz, gitu ya. Biasa disebut dengan gaya Lorentz. Nah, untuk gaya Lorentz berarti nanti ini ada rumusan tersendiri. Jadi gaya Lorentz itu adalah gaya yang dialami oleh penghantar atau benda bermuatan listrik yang lewat di medan magnet, gitu ya. Apa gunanya? Sangat banyak sekali gunanya, gitu ya. Nah, biasanya ini yang digunakan di pompa air, dinamo, gitu ya. Jadi gaya Lorentz inilah yang menyebabkan kumparan pada dinamo itu bisa berputar, gitu ya. Jadi itu adalah medan apa namanya, gaya Lorentz. Jadi lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Ini adalah gaya magnet. Gaya magnet atau gaya Lorentz. Ini ya. Ya. Itu adalah gaya magnet atau gaya Lorentz. Nah, nanti untuk menentukan arahnya itu menggunakan aturan tangan kanan. Jadi sebentar, ini nanti biar kelihatan ya. Presentasinya nanti akan saya hilangkan dulu. Mudah-mudahan nanti terlihat ya. Sebentar, ini saya stop dulu presentasinya. Oke. Nah, untuk gaya Lorentz nanti pakai ini. Caranya seperti ini. Terlihat apa tidak tangan saya ini? Saya menghadap di kamera ini. Tangan saya apakah terlihat di situ? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Posisinya seperti ini ya, atau seperti ini juga boleh ya. Jadi nanti ibu jari, jadi menunjukkan nanti arah arus, gitu ya. Jadi ibu jari itu arah arus, kemudian 4 jari ini B, 4 jari, banyak jari B. Jadi ini menunjukkan B. B itu medan magnet. Ibu jari, kemudian ini adalah banyak jarinya B. Nah, arah telapak ini nanti arah gaya Lorentz-nya. Jadi menentukan arahnya seperti itu. Jadi misalkan arusnya ke timur atau ke kanan. Di saya ini ke kanan ya, mudah-mudahan di sana juga terlihat ke kanan gitu ya. Arah ke kanan saya, kemudian B-nya ini menuju ke kamera itu, maka nanti gaya Lorentz-nya ke atas. Jadi gaya Lorentz-nya mengikuti arah telapak tangan ini. Gitu ya. Atau ada juga yang menggunakan modelnya seperti ini. Jadi ibu jari juk ini arah medan magnet, dan yang 3 jari ini arah gaya Lorentz-nya. Nah, tiga-tiganya ini saling tegak lurus ya. Ibu jari berarti ibu jari arus, kemudian telunjuk ini B medan magnet. Nah, yang ini adalah F medan gaya Lorentz. Jadi arah gaya Lorentz-nya ditentukan di sini. Apakah benar ada arah gaya Lorentz? Ada. Jadi kalau misalkan kalian nyalakan kipas angin, arah putarnya kan seperti itu. Jadi arah putar itu yang disebabkan oleh gaya Lorentz. Gaya Lorentz pada kumparan di dalam kipas angin itu yang menyebabkan arah putarnya seperti itu. Kalau seandainya itu nanti kalian menggunakan arusnya dibalik, ya, maka nanti arah putarnya juga berubah kebalikannya. Jadi bisa dicoba ketika menggunakan dinamo DC, kemudian menggunakan baterai
Nah, kutub positifnya dibalik. Maka nanti arah putarannya dinamo itu akan sebaliknya, gitu ya. Jadi ini tadi ibu jari, nanti ini yang telunjuk banyak jari, yang 3 jari ini F-nya gaya Lorentz, gitu ya. Itu nanti cara menentukan arah medan magnet, arah gaya magnet atau gaya Lorentz, gitu ya. Jadi gaya Lorentz ini adalah gaya yang dialami penghantar atau gitu ya, penghantar atau benda bermuatan listrik. Benda bermuatan listrik di dalam medan magnet. Nah ini, jadi itu adalah ini ya, apa namanya, gaya Lorentz pada benda bermuatan listrik atau penghantar yang dialiri arus listrik itu berada di dalam medan magnet. Nah, untuk memulainya, ini akan saya mulai dulu dari ini aja, nanti biar lebih ini bagus. Kelihatannya akan dimulai dari gaya Lorentz pada benda bermuatan listrik. Pada silakan, ada yang tanya? Anita, angkat tangan deh. Presentasinya belum dinyalakan, Pak. Oh, ya, 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 ya. Terima kasih, terima kasih. Ternyata belum saya nyalakan ya. Oke. Ah, sudah terlihat ya? Sudah ya. Nah, sekarang gaya Lorentz pada ini ya, gaya Lorentz pada benda bermuatan listrik. Pada benda bermuatan listrik. Ini ya, benda bermuatan listrik. Jadi kalau misalkan di sini ada medan magnet masuk ke dalam gitu ya. Saya gambar silang berarti medan magnet itu masuk ke dalam. Medan magnet homogen ini nah ini saya gambarkan medan magnetnya. Kemudian nanti ada muatan yang melewati medan magnet ini. Jadi ini adalah B, medan magnet ya. Saya gambar silang berarti itu arahnya masuk ke dalam bidang gambar. Nah kemudian ini ada benda bermuatan positif. Nah ini benda bermuatan positif bergerak ke sana, ke kanan gitu ya. Ini V itu adalah vektor. Kemudian B ini juga vektor B. B itu vektor. Nah, B-nya kan masuk ke dalam. Kemudian V-nya ke kanan. Maka nanti untuk muatan positif, cara menentukan kemana arah gaya Lorentz-nya itu menggunakan aturan tangan kanan tadi. Ya, aturan tangan kanan. Jadi, ibu jari nanti sebagai arah ini ya, ibu jarinya nanti sebagai arah V, kemudian banyak jari saya gambarkan aja ya, biar mudah nanti memahaminya. Sebentar, gambarnya mudah-mudahan nanti bisa diterima dengan baik ya. Di ini kelingking, kemudian jari manis, ini jari tengah. Oh, gemuk sekali. Ini ya. Kemudian, nah,
Ini posisinya tegak lurus gitu. Ini ibu jari. Us, ya. Ini dari ibu jari. Anggap bisa seperti ini ya. Jadi arah ibu jari ini nanti eh, adalah arah V. Jadi arah ibu jari nanti ada arah V, arah V. Kemudian yang banyak jari ini nanti arah B. Nah, kemudian yang arah ini, arah telapak ini, yang ke atas ini ya, ini adalah arah F. Jadi ketiga-tiganya ini sangat tegak lurus. Jadi kalian telapaknya didatarkan, terus ibu jarinya dibuka seperti itu, bentuknya yang seperti L gitu ya. Jadi ibu jari itu nanti arah V, kemudian 4 jari itu arah B. Nah, arah F-nya adalah eh, arah telapak itu, tegak lurus telapak. Ya, itu adalah untuk muatan positif. Jadi kalau gambar ini itu kan ke kanan, V-nya ke kanan, B-nya masuk bidang gambar, maka arah F-nya, gaya lorennya itu ke atas. Ini ya, jadi arah gaya lorennya ke atas. Ini adalah untuk muatan positif, gitu ya. Ini adalah gaya lorennya, karena B-nya masuk ke dalam, tanda silang itu ya. Tanda silang itu B-nya masuk ke dalam, maka itu adalah arah gaya loren. Arah B-nya yang tanda silang, arah F yang warna biru itu adalah gaya loren, arahnya ke atas. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan muatannya muatan negatif? Apakah sama? Nah, kalau muatan negatif itu menggunakan tangan kiri. Jempolnya tangan kiri nanti sebagai V, 4 jari tangan kiri sebagai arah apa namanya? Arah B, medan ya, banyak jari berarti B. Kemudian telapak ini adalah gaya lorennya. Nah, ini muatan positif ya. Sekarang saya gambarkan yang muatan negatif. Ini untuk muatan positif. Untuk muatan positif, aturan tangan kanan. Ini ya, aturan tangan kanan. Bagaimana kalau muatannya negatif? Jadi kalau muatan negatif, ini saya gambarkan. Saya ulangi gambarnya berarti ini. Silang, silang, sana, ini ya. Nah ini. Kalau misalkan ini adalah ada muatan negatif yang melewati B, jadi di sini ada B ya, yang warna hitam ini adalah medan magnet masuk ke dalam bidang gambar. Kemudian ada muatan negatif yang bergeraknya juga ke kanan itu, arah V-nya ke kanan. Nah, maka nanti mana arah B-nya? Arah B-nya itu menggunakan aturan tangan kiri. Kalau muatan negatif, arah F-nya ya. Jadi jempolnya itu sebagai V, arah B-nya ke dalam itu, maka arah F-nya nanti akan ke bawah. Jadi kebalikan. Ini adalah arah F. Gaya Loren. Jadi kalau digambarkan menggunakan aturan tangan kanan gitu ya. Jadi aturan tangan kanan, maaf, aturan tangan kiri ya. Jadi menggunakan aturan tangan kiri. Jadi kalau misalkan ini, sebentar, terlalu besar ya. Nah ini anggap saja gambarnya bagus ya. Nah ini aturan tangan kiri ya. Jadi ibu jari tangan kiri ini nanti adalah untuk arah V, kecepatan. Kemudian yang banyak jari ini adalah arah B, ini. Kemudian telapak ini arah telapak tangan kiri ya. Telapaknya tangan kiri ini nanti sebagai arah F. Ketiga-tiganya ini saling tegak lurus ya. V, B, F-nya saling tegak lurus. Oke. Jadi itu untuk menentukan arah. Kemudian bagaimana untuk perhitungannya gitu ya.
Nah, jadi gaya Lorentz ini kan sebuah vektor. Kemudian V dan B itu juga vektor. Nah, kalau gaya itu diperoleh vektor dari V dan B yang vektor, maka sebenarnya gaya Lorentz ini, ya, gaya Lorentz itu adalah hasil perkalian silang, cross product, gitu ya. Ini rumus untuk gaya Lorentz pada muatan. Ini ya, rumus pada gaya Lorentz. Jadi untuk baik muatan positif maupun muatan negatif sama. Jadi F ini adalah sajian dalam bentuk vektornya ini ya. V cross B. Nah, ini bentuk vektornya seperti ini. Jadi V itu kecepatan, kemudian B medan magnet. Sedangkan untuk nilainya, ini sebentar, saya tuliskan keterangannya dulu. Jadi untuk F ini adalah vektor gaya Lorentz. Jadi satuannya Newton. Kemudian untuk V, vektor kecepatan. Nah, nanti sambil dibuka materi kelas 10 ya. Ternyata terputus tadi ya. Oke. Mohon maaf tadi kelihatannya terputus internetnya, gitu ya. Saya ulangi ya. Tadi terputusnya sampai mana saya belum nyadar, tiba-tiba ada notifikasi harus tersambung lagi. Oke. Ini ya, jadi untuk gaya Lorentz, tadi ada yang belum saya tuliskan di gambar ini atau belum saya gambarkan, ini ada muatannya gitu ya. Jadi chi, muatan dari benda ini, muatan listriknya adalah chi. Misalkan seperti itu, maka untuk perumusannya itu F sama dengan chi V cross B ini ya. Chi V cross B. Nah, ini. Ya, jadi chi V cross B. Dan chi ini adalah muatan. Chi adalah besarnya muatan listrik. Lah muatan kan skalar ya. Besarnya muatan listrik ini ya. Jadi besarnya muatan listrik itu adalah chi. E, kemudian kalau sudah ini masukkan ke sini ke persamaan ini. Ada chi-nya gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau ini ada bentuk yang nilai saja, tidak bentuk vektor ya. Jadi nanti untuk F ini adalah gaya, besarnya gaya gitu ya. Saya tuliskan gaya gitu aja.
gaya Lorentz, nilainya berapa gitu yang ditanyakan. Misalkan ini Newton, kemudian Chi ini muatan listrik, besarnya muatan listrik, satuannya Coulomb, kemudian V kecepatan meter per sekon, kemudian B ini medan magnet. Tesla, alfa ini adalah sudut antara V, vektor V ya, dan vektor B. Ini ya. Kalau kita menggunakan alfa, berarti nilai ini akan maksimum ketika alfanya 90. Jadi F Lorentz, F akan maksimum jika ini ya, jika V tegak lurus B. Jadi alfa sama dengan 90 derajat. Kemudian berikutnya F akan minimum atau tidak akan mengalami gaya Lorentz ini ya. Seperti 0 berarti. Jika V sejajar B, yaitu alfa sama dengan 0, sehingga gaya Lorentz-nya 0. Sin 0 kan 0. Nah itu. Jadi benda yang bermuatan listrik ketika melewati medan magnet itu bisa saja mengalami gaya Lorentz dan bisa juga tidak mengalami gaya Lorentz. Nah, kapan tidak mengalami gaya Lorentz? Yaitu ketika arah V-nya itu sejajar dengan B. Sejajar itu bisa searah ataupun berlawanan arah, gitu ya. Jadi kalau berlawanan arah itu nanti kan juga V dan B-nya untuk 180 derajat. Nah, sinusnya dari 180 derajat itu kan juga 0, gitu ya. Jadi dari rumusan itu sehingga kita bisa menganalisa bahwa gaya Lorentz bisa saja bernilai 0, yaitu ketika arah kecepatan dan arah B-nya itu sejajar. Ya, jadi kalau sejajar maka nanti tidak akan mengalami gaya Lorentz. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di gambar ini ya, kalau misalkan ini bergerak ke sana, kemudian mengalami gaya Lorentz ke sana ke bawah, maka muatan negatif ini akan bergerak, lintasannya bentuknya apa? Jadi saya gambarkan di sini. Oh, sebentar. Saya gambarkan ulang ya. Jadi saya gambarkan ulang. Jadi kalau misalkan di sini ada B gitu ya. Medan magnet saya gambarkan lagi. Medan magnetnya masuk ke dalam nah ini. Jadi misalkan itu ada medan magnet B masuk ke dalam. Kemudian ada muatan positif lewat ini ya. Kemudian ini punya kecepatan V bergerak ke sana gitu ya. Maka ini nanti akan mengalami gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz-nya kalau positif tadi kan ke atas. Ini ya, F. Nah, berarti nanti kalau ini kan terus mengalami gaya Lorentz seterusnya selama dia berada di medan magnet, sehingga ini akan membentuk lintasan. Lintasannya akan berupa, kalau terus berada di medan magnet ini, maka lintasannya akan melingkar ini. Ini ya, melingkar sehingga nanti di sini ada jari-jari lingkaran R gitu ya. Jadi F Lorentz-nya itu nanti sebagai gaya sentripetal dalam gerak melingkar. Nah, kalau muatan negatif bagaimana? Apakah sama? Ya sama, hanya saja arahnya beda, arah putarnya gitu ya. Kalau misalkan ini muatannya negatif, bergeraknya juga ke sana, V, maka nanti akan mengalami gaya Lorentz arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah,
maka ini nanti eh, dia akan muternya ke sini. Nah, gitu ya. Jadi muternya ini muternya ke sana, yang ini muternya ke sini. Nah, ini. Sehingga nanti di sini juga ada jari-jarinya, jari-jari lintasan dari partikel tersebut. Nah, lalu bagaimana untuk mencari jari-jari lintasan jika kemudian di situ ya, di sini adalah V dan B-nya tegak lurus gitu ya. Untuk V tegak lurus, tegak lurus B, maka gerak melingkar gitu ya. Xi mengalami gerak melingkar. Gerak melingkar. Nah, sehingga ada persamaan bahwa sigma F sentripetal sama dengan M kalikan A sentripetal gitu ya. Nah, F sentripetalnya apa? F sentripetalnya kan Hi V B tadi kan gaya Lorentz-nya tadi Hi B V Hi V B ya Hi V B sin alfa sama dengan massa dari ini massa benda bermuatan itu V kuadrat per R. Nah, kita akan mencari R-nya itu. Berapa R-nya, jari-jarinya, misalkan seperti itu ya. Tapi nanti juga tergantung ini. Oh, tidak dicoret ini. Yang dicoret V-nya, bukan. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada sin 90 karena tegak lurus tadi. Ini ya, tegak lurus. Maka di sini kan diperoleh bahwa I kalikan B sin 90 sama dengan ini ya, M V per R ya. Sin 90 itu 1 ya. Ini sama dengan 1 sehingga untuk mencari R nanti akan kita peroleh R sama dengan ya M kalikan V per B kalikan Chi gitu ya. Jadi saya beri keterangan untuk R ini adalah jari-jari lintasan. Satuannya meter, kemudian M massa benda bermuatan tadi kilogram. Ya kan kalau elektron ya berarti massa elektron itu. Kalau proton ya masih massa proton. V kecepatan meter per sekon. Kemudian B medan magnet. Tesla. Kemudian untuk Chi muatan. Besarnya muatan listrik. Nah, ini adalah Coulomb. Gitu ya. Jadi itu nanti bisa digunakan untuk menentukan jari-jari. Cara menentukan jari-jari lintasan benda bermuatan listrik ketika apa? Ketika melewati medan magnet, gitu ya. Nah, silahkan kalau ada yang ingin tanyakan. Aduh, mohon maaf, putus lagi internetnya, gitu ya.
Jadi ya, jadi ini adalah persamaan untuk mencari jari-jari dari eh, partikel bermuatan listrik ketika dia melewati medan magnet sehingga dia bergerak melingkar. Nah, Pak, kalau misalkan sudutnya tidak tegak lurus bagaimana? Nah, nanti tinggal kira-kira lintasannya seperti apa, gitu ya. Bisa saja nanti bentuknya spiral lintasannya, tidak lagi melingkar hanya bentuk lingkaran, tapi bentuknya dia spiral. Jadi melingkar dan bergerak, melingkar dan bergerak mendatar, apa bergerak lurus, gitu ya. Jadi kalau digabungkan akan menjadi lintasannya berbentuk spiral. Nah, ini kalau yang dia saling tegak lurus maka bentuknya akan lingkaran sempurna, satu lingkaran saja, gitu ya. Ini adalah lintasan dari benda bermuatan listrik ketika melewati medan magnet dan mengalami gaya Lorentz. Nah, kemudian bagaimana kalau muatan ini, ya muatan ini kan ini kalau muatan partikel bebas ya, partikel bebas lepas di suatu ruangan. Nah, bagaimana kalau misalkan muatan itu mengalir dalam suatu penghantar, gitu ya? Kalau muatan itu mengalir dalam suatu penghantar, maka nanti dia juga akan mengalami gaya Lorentz. Ya. Jadi sekarang adalah gaya Lorentz pada penghantar. Pada penghantar. Gaya Lorentz pada penghantar. Jadi kalau misalkan di sini ada B medan magnet itu ya. Jadi medan magnet arahnya menjauhi kita sebagai pengamat, jadi masuk bidang gambar. Satu baris lagi. Oke. Kemudian ada penghantar, ya, ada penghantar. Anggap saja ini, sebentar, saya beri warna yang ini aja ya, biar ini penghantarnya warna hijau. Kabel gitu ya, anggap saja ini kabel. Kabel diperbesar itu. Nah, ini ya. Penghantar yang di sini dia dilewati oleh arus listrik. Ini penghantarnya masih panjang ini sebenarnya. Sana panjang gitu ya, masih panjang ke sana. Terus ini ada arus listriknya, dialiri oleh arus listrik. Arus listrik itu kan muatan yang mengalir gitu ya. Jadi ini adalah arah I-nya, arah I. Nah, maka ini nanti juga akan mengalami gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz-nya cara menentukan arahnya itu menggunakan aturan tangan kanan tadi. Jadi ini saya gambarkan dengan aturan tangan kanan. Apa ya, tangannya gemuk-gemuk ya. Efek dari PJJ. Tangannya menjadi gemuk-gemuk. Nah, ini ya, tangan kanan. Jadi arahnya ini adalah arah I. Oh, kok bengkok. Bentar. Ibu jari berarti nanti adalah arah I. Kemudian yang banyak jari ini arah B. Oh, gambarnya kebalik ini ya. Nanti yang telapak ini berarti arah F. Gitu ya. Kurang bagus gambarnya. Ulangi lagi. Biar mudah nanti gambarnya ini aja. Tadi seperti ini ya. Yes. Nah, sudah apa seperti ini. Ah, ini. Sini arah I, ibu jari, arah I. Kemudian banyak jari, arah B. Gitu ya. Kemudian ini adalah. Nah, ini F-nya. Ya, loh, I kok vektor Pak, gitu kan? Nah, sebenarnya nanti ini adalah arah L tadi, arah L. Jadi di sini kan ada sepanjang L, panjangnya yang terkena, jadi kawat ini sepanjang L, gitu ya.
yang berada di dalam medan magnet itu adalah L. Nah, arah muatan itu kan sebenarnya arah perpindahan. Jadi L-nya ini sebenarnya gitu ya. Cuman untuk memudahkan biasanya pakai yang I. Tapi kalau misalkan kita rumuskan, bagaimana dengan F-nya, gaya Lorentz-nya? Berarti kalau ini I-nya ke kanan, B-nya masuk ke dalam, maka gaya Lorentz-nya ke sana. Jadi kawat ini akan mengalami gaya Lorentz ke atas. Bagaimana dengan besarnya, gitu ya? Jadi sebenarnya nanti yang vektornya yang L-nya itu ya. Jadi kita kan tadi punya rumusan, gitu ya. Eh, Tadi kan kita punya F sama dengan V, gitu kan? V kalikan V cross B, ini ya. Nah, V itu apa? V itu kan perpindahan per waktu. Jadi ini ada F, vektor, kemudian V, kemudian di sini ada perpindahannya kan L. Jadi muatan itu mengalir sepanjang L, berpindah sejauh L per T cross B. Nah, ini. Nah, ini ada V per T, di sini ada L cross B. Nah, sekarang coba diingat-ingat. V per T itu apa? V per T itu kan muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Berarti itu adalah arus. Nah, sehingga untuk rumusannya itu akan menjadi F sama dengan I dikalikan dengan L cross B. Jadi L itu nanti adalah perpindahan sebenarnya. Perpindahannya muatan sama dengan panjangnya penghantar yang berada di dalam medan magnet. Maka di buku-buku menyebutnya adalah panjang penghantar, gitu ya. Maksudnya panjang penghantar itu adalah panjang penghantar yang dilewati oleh muatan listrik ketika berada di dalam medan magnet, atau panjang penghantar yang berada di dalam medan magnet. Sehingga bagian itu yang terkena gaya Lorentz, gitu ya. Jadi menggunakan aturan tangan kanan untuk menentukan arahnya, kemudian di sini untuk mencari nilainya menggunakan persamaan itu. Jadi nanti untuk besarnya atau nilainya ini sama aja dengan F sama dengan I, kemudian L kalikan B sin alfa, gitu ya. Jadi kalau saya beri keterangan di belakangnya ini, jadi F gaya Lorentz, F gaya Lorentz, kemudian I kuat arus, ini adalah Newton, kemudian B medan magnet, ini adalah Tesla, kemudian L ya, panjang penghantar atau panjang kawat. Nah, ini adalah meter, kemudian alfa, sudut antara L perpindahan itu dengan B, ini ya. Di ini adalah gaya Lorentz pada penghantar berarus listrik. Oke, sementara sampai ini dulu ya, dicermati, nanti dibaca lagi, nanti akan saya kirimkan file PDF-nya ini. File PDF-nya saya upload di Drive, linknya seingat saya sudah saya taruh di deskripsi grup ya, nanti silahkan diakses sendiri-sendiri gitu. Jadi nanti bisa diakses sendiri-sendiri, eh, untuk kalian download boleh, kalau hanya dilihat saja juga boleh. Yang penting ada, kalau bisa ada catatan gitu ya. Ada catatan yang itu nanti bisa untuk ini apa namanya, untuk belajar. Kalau tidak ada catatan sama sekali nanti sulit juga untuk belajarnya gitu ya. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 7 ya. 9/07. Oke, saya siapkan absensinya ya. Tolong jangan meninggalkan ruangan dulu. Ini saya siapkan eh, absensinya. Oh, ini sebentar. IPA 4. Oke, 12 IPA 4.
Dinda. Jadi ada Nagung, Alvina, Amelia tidak ada ya. Anita, Jun tidak ada. Bima Wahyu, kemudian Dera Hasmita, Yuta, Dwi Aprilia Ningrum, Dwi Yuda, Fahria. Untuk hari Jumat ulangan listrik dinamis, jangan sampai lupa, disiapkan sebaik-baiknya. Faiza, Fitri, Jennifer, biar selalu tidak ada. Mana ini? Jennifer terus Kinanti. Faisal ini juga menghilang sekian lama. Muna, Lea, Nabila, kemudian Sana, Siti Nur, Asya, Afimbar tidak ada. Ulfatur dan Vanessa. Ya. Baik, itu pembelajaran kita di kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minggu hari Jumat ulangan ya. Nggih. Ya, Pak.